Kiai Bisri Sansuri memiliki pandangan yang sangat visioner. Di masa itu perempuan tidak mendapatkan pendidikan secara sistematis. Pendidikannya dilakukan di rumah tangga dengan keluarga-keluarganya. Dan ini menjadi pondok pesantren putri pertama dalam sejarah Indonesia. Terobosan itu berkelanjutan sampai peran perjuangan beliau di Undang-Undang Perkawinan. Kalau tidak salah tahun 70-an ya Undang-Undang Perkawinan itu. Dan ini semua diteruskan oleh cucunya. Cucu yang pertama di wilayah politik sudah menjadi Presiden Republik Indonesia, Gus Dur. Insya Allah cicitnya, insya Allah tahun 2024 menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang kami hormati para alim ulama, para kiai, para habaib yang hadir bersama pada kegiatan haul ini, wabil khusus Kiai Abdus Salam Shohib Gus Salam, pengasuh pimpinan Pondok Pesantren Mabaul Ma'arif ini, beserta seluruh zuriat Kiai Haji Bisri Sansuri yang pada malam hari ini menjadi tuan rumah kegiatan ini. Yang saya hormati insya Allah Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024 Gus Muhaimin Iskandar. Yang saya hormati yang tadi baru saja kita dengar bagian kecil dari apa yang beliau miliki. Saya setiap kali mendengar beliau memberikan tausiah, rasanya seperti mendengarkan ensiklopedia berjalan. Kiai Haji Said Agil Sirot, semoga beliau selalu diberikan kesehatan, panjangkan umurnya. Yang saya hormati Habib Umar Al-Mutahhar, yang kami hormati Gus Kausar, Kiai Haji Abdurrahman Al-Kautsar, juga yang tadi kami duduk di samping Kiai Marzuki Mustamar, yang katanya terima surat cinta, surat non penugasan gitu. Yang saya hormati Kiai Haji Anwar Mansur, Kiai Haji Nurul Huda Jazuli, Kiai Haji Anwar Iskandar, juga Kiai Haji Agus Ali Mashuri, Kiai Haji Masduki Abdurrahman, sekaligus juga hadir bersama kita Presiden Partai Keadilan Sejahtera Bapak Ahmad Saihu. Bersama kita juga Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Bapak Abdul Halim Iskandar, Menteri Tenaga Kerja Ibu Ida Fauziah, Wakil Ketua MPR RI Bapak Jazilul Fawaid, dan begitu banyak lagi tokoh-tokoh yang mohon izin tanpa mengurangi rasa hormat tidak tersebutkan, tapi yang tidak boleh terlewatkan, izinkan saya menyebut Ibu Nyai Naili Zakiyah Munif, sekaligus juga Ibu Nyai Juhairiyah, dan hadir bersama kita yang saya hormati Ibu Nyai Faridah Salahuddin Wahid, dan semua saja ini daftarnya masih panjang, tapi kalau saya teruskan nanti daftar nama hadirin nanti misalnya. Mohon izin tidak diteruskan. Pertama saya ingin menyampaikan rasa syukur alhamdulillah malam hari ini bisa sampai tiba untuk bersama-sama menghadiri majelis yang mulia haul dari Kiai Haji Bisri Samsuri
yang sudah lama kami rencanakan. Mohon maaf datangnya terlambat. Kami baru tiba dari Tapanuli Tengah. Tapanuli Tengah di Sumatera Utara. Kebetulan selama beberapa waktu ini kami banyak berkeliling, bagi-bagi tugas. Tempat yang didatangi Gus Muhaimin berarti saya tidak datangi. Tempat yang saya datangi tidak datangi Gus Muhaimin supaya bisa menjangkau semua. Nah kebetulan hari ini saya di Tapanuli Tengah, khususnya sampai ke Barus. Barus itu adalah salah satu tempat tertua di dalam syiar Islam di Indonesia. Nah kenapa jadi agak telat, ini ada ceritanya Gus. Jadi ketika sampai ke sana, rupanya penyelenggara itu asumsikan kami hanya ziarah di bawah, sementara makamnya itu di atas. Dan naik ke atas itu perlu waktu yang agak panjang. Jadi akhirnya sampai di sana saya bilang kita sudah sampai di Barus, kalau tidak ziarah sampai ke atas di tempat Syekh Mahmud, itu tahunnya kira-kira 640-an Masehi. Jadi kira-kira kalau menurut catatan di sana tahun 48 Hijriah usia makamnya di situ. Jadi akhirnya kami khususkan naik ke atas. Tapi konsekuensinya naik ke atas jadinya agak lebih panjang, tibanya sampai di Jombang lebih terlambat, tapi lebih baik datang terlambat daripada batal datang. Alhamdulillah sampai di sini. Yang berikutnya ini sudah tanggal 12 Januari. Kami berdua, saya dan Gus Imin ini sedang mendapatkan amanat yang tidak kecil. Amanat yang cukup besar untuk mengikhtiarkan perubahan di Indonesia. Dan tadi yang disampaikan oleh Kiai Said, terutama sila kelima, menghadirkan keadilan sosial. Ini yang beberapa waktu ini hilang. Kita menginginkan Indonesia yang adil makmur buat semuanya. Jangan adil makmur untuk sebagian dan bagian besar lainnya hanya menonton saja. Karena itu melalui ikhtiar yang kita kerjakan, insya Allah bersama-sama mudah-mudahan nanti tanggal 14 Februari bisa menjadi Hari Perubahan Indonesia. Sehingga kita menginginkan agar keluarga-keluarga di Indonesia merasakan kehidupan yang lebih tenang, yang lebih nyaman, tekanan ekonomi yang luar biasa besar dirasakan oleh keluarga-keluarga itu menjadi lebih baik, insya Allah. Ini semua prosesnya seperti kita ketahui relatif berjalan luar biasa cepat. Bulan September yang lalu kami tiba di Denanyar ini, kira-kira tanggal 9 atau 10 ya Gus ya di sini. Kumpul itu kita barusan jadi pengantin baru waktu itu. Karena pada tanggal 2 September ya, 2 September kita berjalan bersama-sama sebuah ikhtiar yang tidak pernah kita bayangkan kita kerjakan bersama-sama. Karena itu ketika kami berjalan bersama dan disingkat namanya menjadi Amin, walaupun sebagian orang terganggu dengan ucapan Amin, tapi kemanapun semua niat baik jawabannya, semua niat baik jawabannya Amin. Nah ini yang kemarin sempat juga menjadi ramai, saya sampaikan kepada semua bahwa pasangan yang terjadi dan singkatan yang muncul itu bukan hasil konsultasi dari lembaga atau badan konsultan komunikasi. Ini singkatan yang mengaturnya istilahnya kalau di sini apa? Kantor pusat. Apa? Dekengan pusat. Aturannya dekengan pusat ini. Ini bukan aturan kita yang mengatur. Tapi alhamdulillah kami bersyukur. Mengapa? Saya kuliah di Gajah Mada. Gus Imin kuliah di Gajah Mada. Kami berdua waktu itu aktif di dalam gerakan mahasiswa. Dan selama pergerakan mahasiswa masa-masa itu, akhir 80-an, awal 90-an,
itu masa di mana perjuangan mahasiswa adalah untuk menghadirkan demokrasi di Indonesia. Pada masa itu Presiden Soeharto, Orde Baru sedang kuat-kuatnya dan mahasiswa sedang menghadapi tekanan yang besar-besarnya. Pada masa itulah kita berjuang untuk menghadirkan demokrasi. Alhamdulillah di akhir tahun 90-an perjuangan itu menjadi kenyataan. Yang kami tidak pernah bayangkan bahwa Gus Imin dan saya 25 tahun kemudian tersambungkan kembali untuk mengembalikan rel demokrasi yang ada di Indonesia ini. Bila dulu kami berdua berjuang mengikhtiarkan demokrasi, sesudah perjalanan 25 tahun, kok demokrasi kita agak berubah sekarang. Agak berubah. Kalau dulu kita berbicara tentang kebebasan berbicara, hari ini kebebasan berbicara mulai turun. Bahkan menyebut nama pemerintah Indonesia saja, menyebutnya pemerintah Wakanda. Ini saya lihat ada yang bawa kaos ini, Wakanda no more, Indonesia forever. Mau mengkritik pemerintah saja menyebutnya pemerintah Indonesia, saking khawatirnya diproses hukum. Sesuatu yang dulu tidak pernah terbayangkan terjadi. Dan yang tidak kalah mengkhawatirkan adalah ketika negara hukum mulai bergeser menjadi negara kekuasaan. Negara hukum, kekuasaan diatur oleh hukum, negara kekuasaan, hukum diatur oleh kekuasaan. Nah, ketika hukum mulai ditekuk oleh yang pegang kuasa, maka kita menyaksikan potensi yang amat mengkhawatirkan untuk jangka panjang perjalanan Indonesia. Karena itu kami berdua sekarang bertemukan kembali. Kalau dulu memperjuangkan demokrasi, sekarang mengikhtiarkan untuk mengembalikan demokrasi pada realnya. Insya Allah ikhtiar ini berhasil. Nah, perjalanan ini tentu bukan perjalanan ringan, jadi bersamaan dengan kegiatan haul ini insya Allah ini bagian dari meneruskan. Bila dahulu kita semua melihat catatan perjuangan dari Kiai Bisri Sansuri dari saat mulai mendirikan pondok pesantren putri pertama di Indonesia, kalau tidak salah tahun 1919. Pertama, Kiai Bisri Sansuri memiliki pandangan yang sangat visioner. Di masa itu perempuan tidak mendapatkan pendidikan secara sistematis. Pendidikannya dilakukan di rumah tangga dengan keluarga-keluarganya. Dan ini menjadi pondok pesantren putri pertama dalam sejarah Indonesia. Terobosan itu berkelanjutan sampai peran perjuangan beliau di Undang-Undang Perkawinan. Kalau tidak salah tahun 70-an ya Undang-Undang Perkawinan itu. Dan ini semua diteruskan oleh cucunya. Cucu yang pertama di wilayah politik sudah menjadi Presiden Republik Indonesia. Gus Dur, insya Allah cicitnya, insya Allah tahun 2024 menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Jadi tali perjuangan itu tidak putus, tersambungkan lintas generasi, lintas waktu. Bersama ini kami juga mohon doanya agar insya Allah sebulan ke depan dimudahkan dalam perjuangan ini. Dan insya Allah nanti pada tanggal 24 tanggal 14 benar-benar menjadi hari perubahan untuk Indonesia. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Insya Allah semua yang hadir di sini bisa mengambil hikmah dari perjuangan, dari perjalanan hidup dari Mbah Bisri yang nantinya akan kita teruskan di wilayah kita masing-masing. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.